Sebenarnya saya bergabung di capoeira itu juga ada sedikit banyak pengaruh dari teater, semacam teater gerak gitu. Nah, di sana ternyata proses itu juga melibatkan gerakan-gerakan yang cukup akrobatik gitu. Selamat datang kembali di Berita Teater ya teman-teman. Selamat bergabung lagi. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Kali ini kita bertemu sama salah satu timnya dari Berita Teater yang tidak pernah absen bahkan dari awal Berita Teater direncanakan sampai sekarang. Dan rencananya dan kemarin mesti kasih. Ternyata usut ternyata jomblo ya. Ternyata jomblo. Gak ada yang diurus lainnya. Dan teman-temannya udah pada tahu. Jadi kalau misalnya pamit tahu tak ngurusi yang kusik, wah ora mungkin. Yang loro tak keluarga buat ora mungkin. Jelas tidak mungkin. Gimana kalau kita langsung aja Mas? Terusnya malah itu. Ya kali ini kita ketemu sama Mas Bagus Rizky Iskandaru. Ya. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas Rizky Iskandaru. Kita panggilnya Mas Bagus. Boleh. Walaupun tidak tim. tampan. Makanya dulu saya usul undang-undangannya Daru wae. Nanti keliru sama narasumber sebelumnya. Host sekaligus host. Sekaligus dong. Narasumber sekaligus dong. Nah, namanya jadi Mas Bagus kali ini. Mas Bagus Rizky Iskandaru ini tinggal lahir di Jogja, bagian Bantul. Di Jogja lahirnya, tapi sekarang tinggalnya di Bandung. Oke. Terus kali ini kan kalau pas ada syutingnya Berita Teater itu Mas Bagus itu pasti selalu ada. Hampir selalu 98% itu pasti ada. Oh iya. Tahu teman? Kayaknya begitu. Belum pernah nggak ikut. Mungkin pernah, tapi lupa. Saking wis ini gitu ya. Motivasi. Menarik sekali loh. Itu kasih karena memang ya Karena jomblo tadi itu. Ya salah satunya itu karena nggak ada yang diurusi itu toh, ya, jadi ngurusi yang di sini ya karena memang sudah lama berhubungan dengan teater, jadi ya ketika ada proses berita teater ya ikut meramaikan ya ewang-ewang gitu. Tapi katanya juga ada yang diurusi lainnya yaitu tim capoeira. Iya, benar. Saya saat ini juga sebagai pelatih capoeira Jogja. Kalau bila di Jepang ada sensei gitu. Kalau capoeira ada kalau di capoeira itu guru besarnya itu sebutannya mestre. Atau kalau di bahasa Indonesia namanya bahasa Inggris ya master. Tapi ada sedikit terbalik. Jadi paling tinggi itu mestre, tapi di bawahnya itu ada namanya profesor. Biasanya kalau di dunia pendidikan itu kan profesor yang paling tinggi, terus master itu di bawahnya. Tapi saya juga nggak tahu kenapa sebutannya begitu, tapi di capoeira paling tinggi itu gelarnya mestre. Aktif juga di capoeira. Udah mestre berarti Mas? Belum. Oh beda lagi. Saya belum. Saya mungkin sebutannya graduado mungkin ya. Ada berapa sebutan saja? Jadi ada graduado, ada profesor, ada kontramestre, ada mestre ya. Jadi ada beberapa level sabu lah istilahnya. Cuman tiap sabu itu tidak mesti ada sebutannya. Kalau di Jogja paling mestre itu ada? Di Jogja nggak ada Mas. Untuk bisa jadi mestre itu, jadi capoeira, hampir semua grupo capoeira itu mensyaratkan bahwa untuk menjadi mestre itu harus diakui secara global. Jadi dia harus ikut workshop di sana, Jadi memang cukup berat untuk bisa mengambil gelar mestre itu. Berapa lama menyinauni? Saya masuk capoeira itu tahun 2010. Ya lumayan. 12
12 13 tahun. Udah SMP ini ya kalau bocah ya berarti ya. Iya, mungkin SMP-nya udah punya pacar juga kali kalau SMP ibaratnya. Ini pacaran ya. Sekalian aja daripada nanti situ yang menyampaikan lebih baik saya. Makasih ya, penting minggu gitu. Nah, tapi kan dulu kenal lebih awalnya sama teater ya. Bang? Iya, jadi sebenarnya saya bergabung di Capoeira tuh juga ada apa namanya sedikit banyak pengaruh dari teater. Ternyata waktu itu saya ikut proses di studio teater itu kalau nggak salah ikut proses kelas bareng dengan teman-teman. Di situ masih ada almarhum Mas Putu juga. Ya. Terus prosesnya itu semacam teater gerak gitu. Nah, di sana ternyata proses itu juga melibatkan gerakan-gerakan yang cukup akrobatik gitu. Jadi ya roll. Diperagakan mau di. Nah, nanti contoh rollnya ada di sini. Wah, biar editornya yang bergawe. ya ada beberapa gerakan akrobatik. Terus ternyata saya suka itu gerakan-gerakan yang akrobatik. Terus cari setelah proses itu ternyata ada juga bela diri yang ada akrobatiknya gitu. Cari ternyata ada capoeira ini. Nah, setelah mencari tanya sana tanya sini, terus akhirnya saya memutuskan untuk bergabung itu tahun 2010 itu. Nah, sampai sekarang Berarti enjoy. menikmati. Menunjang berarti itu antara latihanmu capoeira dengan latihan teater atau Iya. sebaliknya juga seperti itu. Sebaliknya juga begitu Mas. Jadi karena ikut capoeira pengaruhnya dari apa namanya teater gerak itu, otomatis yang saya pelajari di capoeira juga bisa dipakai di teater, terutama yang gerak. Terus yang saya pelajari di teater juga bisa saya pakai di capoeira, terutama dari metode-metode, karena di capoeira itu juga ada performnya. Perform itu yang Ya tampil itu. Karena di capoeira itu kan juga ada tidak hanya gerakan saja, tidak hanya martial art saja, tapi juga ada musik, ada lagu, ada filosofi, ada dan sebagainya. Dan itu cukup menonjol dibanding bela diri yang lain yang juga punya lagu ataupun musik. Terutama untuk gerakan yang akrobatik tadi itu ya. Iya. Nah, itu juga sangat apa ya? Antara bisa dibilang timbal balik lah, yang teater bisa diterapkan di capoeira, yang capoeira juga bisa bagian-bagian terdapat di teater juga. Gitu. Nah, kalau misalnya tentang apa ini pertunjukannya tadi di capoeira itu misalnya akan jadi seperti apa? Kalau ono musik terus ono iya, jadi filosofinya juga. Di kehidupan capoeira sehari-hari itu kalau latihan itu ada namanya games atau kita sebutnya jogo. Kalau bagi yang suka nonton bola dulu kalau ada tim Brazil bermain itu biasanya ada istilah jogo bonito. Mungkin bagi penggemar bola istilah ini tidak asing. Jogo bonito itu artinya seperti bermain dengan cantik. Jogo itu games atau permainan, bonito itu istilahnya cantik itu tadi. Indah. Jadi ada permainan yang indah. Jadi capoeira itu kan martial art yang dibungkus dengan seperti pertunjukan atau tarian gitu. Karena zaman dulu dia dikembangkan oleh para budak dari Afrika yang didatangkan ke Brazil untuk bekerja, dan di sana supaya mereka tidak melakukan pemberontakan, mereka dilarang untuk mempelajari bela diri apapun. Oh gitu. Nah, untuk bisa membela diri mereka mengembangkan metode sendiri. Jadi seolah-olah mereka sedang berkumpul, seolah-olah sedang main musik, sedang bernyanyi, terus ada orang berdua main gitu, seolah-olah sedang menari berdua gitu, walaupun sebenarnya esensinya juga ada attack dan defense-nya. Jadi tukar menukar jurus itu ya aslinya. Ya,
sebenarnya itu latihan ya. Lo jual gue beli. Ya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah jadi maka di capoeira ada musiknya juga cukup kental, lagunya juga cukup kental, dan kopinya juga kental. Nah ketika masuk di pertunjukan ya otomatis ada lagu, ada musik, ada orang yang bermain gitu tadi. Sudah jadi pertunjukan, karena sepengetahuan saya teater atau pertunjukan itu kan syaratnya cuma 3. Ada yang main, ada lokasinya, dan ada penontonnya. Itu sudah jadi teater atau jadi pertunjukan. Itu udah ada semua. Nah ada semua, jadi bisa dibilang kita main capoeira di tempat umum itu sebenarnya juga kita pentas, bisa dibilang seperti itu. Nah pertunjukannya salahnya juga seperti itu, atau mungkin bisa juga dibikin cerita, ada orang yang teraniaya, terus ada yang penjajahnya, atau zaman dulu kan ada yang memperbudak dan ada budaknya, terus ada yang istilahnya kayak hero-nya gitu. Ya bisa juga. Terus di budaya Afro Brazilian itu juga mereka banyak sekali punya tarian-tarian samba dioda atau pushada dede gitu-gitu. Jadi kayak di sini itu apa tari apa? Kalau di sini kan kalau misalnya kita bertani atau panen itu terus ada istilahnya kayak ritual atau prosesinya pakai tarian. Nah di sana juga ada pushada dede, itu cerita tentang nelayan yang sedang bersama-sama menjaring ikan. Nah itu ada juga tradisinya kayak gitu. Panen ikan gitu Ya, panen ikan. Pakai ya sama, mungkin konsepnya juga sebagai tanda syukur gitu mungkin ya. Gitu. Jadi dibawa ke konsep pertunjukan ya bisa juga capoeira dipertontonkan dengan cara seperti itu ya, tergantung sing nanggap lah. Tapi Tris tahu gitu, sudah pernah Mas Bagus mengemas satu. Saya pernah waktu itu diundang sama panitia dari festival seni internasional itu. Capoeira diundang, terus kita membuat sebuah fragmen singkat, ada musiknya, ada gerakannya, ada lagunya. Ya ternyata cukup bagus gitu. Dan itu kita bikin sendiri tanpa teman-teman punya basic teater, itu juga bisa diolah. Sudah pernah bikin itu, tetapi yang sering nanggep itu ya paling pentas, gerak-gerak, salto-salto berapa menit pas lagu, atau main musik. Jadi satu set musik, ada yang nyanyi, ada yang gerak gitu. Nah yang nggak ada di latihan capoeira tapi ada di latihan teater itu ada yang tidak ada di latihan capoeira tapi ada di latihan teater, ataupun sebaliknya yang nggak ada di latihan teater tapi ada di latihan capoeira, ada yang berhubungan ya berarti ya, yang ada hubungannya ya. Ya sebenarnya ada, masing-masing itu bisa digunakan, terutama metodenya sih, metode latihannya. Kalau di teater kita bisa mengetahui harus menggunakan metode apa, itu kan kita olah. Di teater itu kan olah rasa juga. Di capoeira olah raganya, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Jadi mengolah rasanya di teater, mengolah raganya di capoeira, di mana nanti olah rasa yang ada di teater itu bisa diaplikasikan ke capoeira itu. Ya yang kalau dibilang ada enggak yang ada di teater tapi enggak ada di capoeira itu sebenarnya banyak, karena kan itu dua ilmu yang berbeda sebenarnya. Tetapi kalau dicari persamaannya ya malah justru itu ada persamaannya, bisa saling berhubungan gitu. Jadi saat ini bisa dibilang pada seninya ya, sama-sama seninya, karena martial arts kan punya arts, apapun jenis bela dirinya pasti ada artsnya, dan teater itu kan juga art. Jadi semua sama-sama art. Ya kira-kira kayak gitu ya, jadi masih ada hubungannya lah. Saya ikut teater, saya ikut capoeira,
masih ada. Kita juga ikut bela diri yang lainnya juga. Iya, saya juga ikut campur. Itu juga aktif di situ. Aktif. Itu juga seni bela diri juga. Masya Allah juga seni bela diri tradisional. Jadi berhasil yo latihan Hasil latihan Jepang, Jepang ya. Dulu sebenarnya juga pernah ikut pencak silat juga. Cuma tidak diteruskan sampai sekarang. yang diterusin cuma 2 itu aja. Cuma 2 itu saja. Jadi kegiatannya adalah 3 sekarang. Fokus di samurai tadi itu, di capoeira, Ya, sama berkegiatan di teater kayak gini. Pacarannya? pacarannya itu nunggu kalau nggak hujan, Mas. Oh iya. Nah, ini Mas Husin Oh iya, berarti nunggu kalau hujan. Ya, kita doakan semoga musim hujan segera tiba. El Nino dari Australia semoga tidak berkepanjangan. Amin, amin, amin. Makasih Mas Bagus ya. Sama-sama, terima kasih Kali. sudah diundang di Berita Teater untuk menjadi pembicara. Atau teman juga. Oke, teman-teman yang udah nonton Berita Teater episode yang kali ini, ternyata ada hubungannya antara ya namanya juga sama-sama seni, tadi sudah disampaikan sama Mas Bagus ya. Satu kesimpulan bahwa ada banyak yang bisa diambil dari berbagai macam seni itu dan diaplikasikan juga, asal kita mungkin bisa jeli untuk memilah dan memilih. Kalau mau gabung nanti boleh bisa kontak di Capoeira juga, Samurai. Mas Bagus, kontak personnya bisa Bisa ke saya juga bisa. kita share nomor teleponnya. Boleh, nanti siapa tahu saya bisa. Nomor rekening Mas. Kita penting nomor handphone kita. Kalian gelek gitu itu. Iya. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di episode Berita Teater berikutnya. Matur nuwun.